Kali ini apa saja keterangan dan juga kesaksian yang diberikan Nazar untuk terdakwa Anas Urbaningrum? Ya, Robert, hari ini Muhammad Nazarudin selaku mantan bendahara umum Partai Demokrat memberikan kesaksian dan dirinya buka-bukaan terkait dengan aliran dana Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Awal mulanya penjelasan Nazarudin terkait dengan proyek Hambalang yang disetujui baik oleh dari Kementerian Keuangan dan juga Kemenpora, di mana Anas merupakan orang yang punya peranan penting sehingga bisa mengintervensi proyek Hambalang segera dilaksanakan oleh Kemenpora dan keluar disposisi oleh Menteri Keuangan pada saat itu Agus Martowardoyo, sehingga proyek Hambalang kembali dilanjutkan oleh Menteri dari Andi Alfian Malarangang. Sementara itu penjelasan terkait dengan aliran dana proyek Hambalang juga disampaikan oleh Muhammad Nazarudin, di mana memang ada istilah pemboman uang atau pemberian uang dalam jumlah besar-besaran yang juga disampaikan oleh saksi dalam persidangan sebelumnya, yakni mantan dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, yang menyebutkan ada istilah pemboman atau bagi-bagi uang dalam jumlah besar. Menurut Nazarudin ada pemberian uang dari mulai angka sekitar 10.000 US dollar hingga yang paling besar adalah 30.000 US dollar. Uang-uang tersebut diberikan kepada DPC untuk memberikan sumbangan suaranya bagi Anas Urbaningrum yang mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat. Selain itu juga Nazarudin menyebutkan bahwa seluruh data keuangan dan juga dokumen keuangan dari DPP, kemudian juga dari kantong-kantong bisnis dari Anas Urbaningrum diminta Anas untuk dibakar seluruhnya. Menurut Nazarudin tersendiri, uang-uang tersebut atau kantong-kantong bisnis dari Anas Urbaningrum mulai dari uang di fraksi, kemudian DPP, dan juga seperti di Anugerah Group dan juga Permai Group diminta untuk dihilangkan datanya agar tidak terlacak oleh penegak hukum. Dan berikut pernyataan dari Nazarudin terkait pembakaran dokumen. Kalau mengeluarkan uang, ya sama sih ngapain, nanti minta persetujuan saya. Misalnya berapa anggaran yang habis dari pos mana saja, dari Eva, dari kantor Permai Group, Direktur Keuangan yang Yudhani, terus dari Mahfud, terus dari Munadi, dari kami telah dicek semua berapa triliun pengeluarannya, berapa sisa uang. Mas Anas bilang sudah hapus semua, bakar semua. Tidak ada, para saya tidak ada, Mas Anas juga tidak ada. Setelah di Kongres, ya saya juga dipanggil, saya jelaskan semua uangnya habisnya berapa, dari mana, semua mengeluarkan dan bicara Rosa mengasih fee ke Untuk sementara kembali ke Anda, Robert, di studio. Baik, terima kasih Alfrina Hidayat atas informasi Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kami tunggu terus informasi terkini dari sana. Kita beralih ke pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2014 yang hanya diakses melalui situs internet www.panselnas.menpan.go.id yang mengalami sejumlah kendala. Para calon pelamar mengeluh pendaftaran tidak bisa diakses karena situs belum bisa dibuka. Masalah pendaftaran CPNS dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT disebabkan terjadinya lonjakan pengakses setiap harinya. Sedangkan kapasitas server Kementerian Birokrasi dan Reformasi hanya bisa menampung hingga 1 juta data pengunjung secara keseluruhan. Namun pihak Kemenpan meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena Kemenpan dan Panitia Seleksi Nasional menjamin akan memberikan pelayanan yang terbaik dan sudah menyiapkan portal alternatif di formasi 2menpan.co.id dan formasi 3menpan.co.id. Sedangkan masa pendaftaran secara online akan diperpanjang hingga 7 September 2014 atau sampai 2 minggu mendatang. Sampai 5.000 masyarakat yang berkunjung, sementara kapasitas kami itu di kisaran 1 juta pengunjung. Jadi kami sampaikan permohonan maaf apabila ada ada kendala di mana terjadi traffic jam karena di luar jangkauan. Kita beralih ke informasi mengenai krisis air bersih yang terjadi di Indonesia akibat bencana kekeringan musim kemarau yang panjang yang mulai berdampak ke sejumlah wilayah di Indonesia. Kekeringan memaksa sejumlah warga menempuh jarak yang cukup jauh demi mendapatkan air. Bahkan di sejumlah desa warga terpaksa mengkonsumsi air keruh dari sebuah sumber mata air.
Sepertilah kekeringan yang dialami warga desa Wonorejo dan Gesing, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir membuat warga kesulitan air bersih. Mereka harus rela mencari air ke dalam hutan jati yang letaknya jauh dari desa mereka untuk mendapatkan air dari sebuah sumur tua. Bahkan sumber air dari sumur ini pun mulai habis dan membatasi warga yang akan mengambil air. Warga harus menunggu air sumur terkumpul terlebih dahulu baru dapat ditimba. Untuk mencukupi kebutuhan minum, memasak, mencuci, dan mandi, warga mengaku harus mengambil air dari sumur ini setidaknya 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk mendapatkan air bersih dari pedagang, warga mengaku tidak mampu karena harga yang mahal mencapai Rp90.000 per tangki. Krisis air bersih juga dirasakan warga Desa Jengrong, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur. Setiap hari mereka harus mendapatkan air dari sumber yang kotor yang juga dijadikan tempat mandi dan mencuci pakaian. Dengan berbekal jerigen, warga terpaksa mengambil air dari kubangan sungai karena kekeringan di desa ini sudah mencapai puncaknya. Warga menggunakan air ini untuk berbagai kebutuhan, baik untuk mandi ataupun dikonsumsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lumajang dapat mendistribusikan bantuan air bersih dan lebih peduli dengan kondisi mereka. Dari Lumajang dan Tuban, Jawa Timur, Kumbang Ari, Rizal Falevi, Metro TV. Kita beralih ke Sumatera Utara. Sebuah jembatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara putus akibat diterjang banjir pada